Nah, Ibu Elsa ini kan banyak sekali pengalaman. Bahkan saya saat aktif menjadi konsultan dulu, banyak sekali perusahaan PT yang dibuat dengan nama-nama sekawan, bersaudara, setia, sekawan, sehati. Itu banyak pertikaian kemudian. Padahal mereka saudara dan sahabat. Gitu. Nah, kan konsepnya itu waktu uang sedikit, rukun itu gampang. Tapi begitu mulai berkembang, ya toh, kemudian uang sudah lebih banyak, kemudian para pemegang saham yang saudara ini menikah, dan istrinya kan macam-macam stylenya. Ada yang boros, ada yang suka pakai perhiasan, ada yang hemat. Nah, jadi para istri yang tidak berhias ini bilang tuh kakakmu itu korupsi, gitu kan, misalnya. Nah, jadi mulai ada pertengkaran. Nah, supaya saudara atau sahabat ini bisa terhindar dari masalah ini seperti ini di masa depan, apa yang harus dilakukan? Iya kan, aturan PT sendiri sudah jelas, Pak. Jadi kan berapa pemegang saham itu saham yang dipegang. Jadi itu kekuasaan dia sebatas dari pemegang saham. Udah itu dia sebagai direktur sudah diatur kan dalam anggaran dasarnya. Direktur sampai di mana kewenangannya, dan itu harus setiap kali dilakukan rups rutin. Untuk misalnya agak melenceng sedikit diatur. Dan juga untuk mengakrabkan diri, saling mengenal, sehingga ini nggak bener loh. Sehingga rups itu ya kalau bisa sih paling sedikit setahun sekali, selain menetapkan untuk dividen, menyetujui laporan keuangan, bisa juga diatur tata cara dalam mengatur manajemen dalam perusahaan tersebut. Tapi bagus kalau 2 kali setahun. Ya, seperti misalnya ada yang satu direktur menunjuk anaknya menjadi manajer untuk pembelian. Kemudian ada direktur yang lain membalas dengan menunjuk anaknya sebagai senior manager untuk penjualan, gitu. Lalu masing-masing dicurigai. Karena itu jadi bikin rups itu kan bikin, misalnya untuk menjadi manajer ini harus ada kriterianya gimana. Jadi bukan karena anaknya. Jadi akhirnya membuat sesuatu kedamaian dan aturan yang benar. Jadi kalau tidak mampu ya jangan. Untuk mengangkat itu kan dibicarakan bersama dengan rups. Termasuk persetujuan dari pemegang saham yang lain. Iya, betul. Gitu ya. Jadi itu di anggaran dasar. Di anggaran dasar, tapi kan anggaran dasar udah jelas. Tetapi untuk yang detil-detil manajemen itu kan dibicarakan dalam rups. Rups itu adalah suatu keputusan yang tertinggi di perusahaan. Nah, dengan rups itu semua pemegang saham akan membicarakan, apalagi saudara kan lebih gampang. Harusnya. Jadi bicarain, kalau nanti manajemen jadi manajer A, B, C, kita bikin aturan yuk, kita bikin aturan, tanda tangan bersama. Gitu. Nah, berarti kalau gitu memang kalau tidak mau ada masalah karena jadi nggak melenceng-melenceng. Karena kan di saudara ada ewuh-bekewuh, ada nggak enak, ya, sungkan. Itu dikikis dengan ketegasan. Ketegasan, betul. Manajemen yang baru, manajemen modern. Sekarang kan banyak sekali manajemen, walaupun perusahaan keluarga, tapi manajemennya sangat modern, di mana anaknya pun yang pemilik pemegang saham majority itu dari nol, dari bawah dia bekerjanya. Supaya nanti di atas dia mengerti kecurangan dari karyawan-karyawannya jika dia menjadi sebagai owner. Super sekali Bu Elsa. Terima kasih Pak.